Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di akhir minggu ini, tentu dengan seluruh pergumulan hidup kita, dan kiranya kita tetap dalam rangkulan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang mengancam hidup kita, yakinlah bahwa semua itu tidak akan mampu mencederai kita, sebab Tuhanlah benteng perlindungan kita. Di akhir minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Marilah kita awali persekutuan ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih yang setia melindungi kami, inilah kami anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Topik Minggu Gerejawi pada minggu ke-16 setelah Trinitatis adalah peduli kepada disabilitas. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk menggumuli topik ini dipilih dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 sebagai epistel yang menjadi jamita pertanyaan, dan kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menjadi evangelium pada Minggu 27 September tahun 2020. Pemilihan topik ini menjadi menarik ketika gereja memberikan perhatian dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengabaikan penyandang disabilitas, karena mereka adalah juga bagian dari kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pemilihan istilah disabilitas ini juga menjelaskan perspektif gereja dalam memaknai apa yang dimaksud dengan disabilitas, meninggalkan sebutan tuna yang terkesan memarginalkan dan tidak menggunakan istilah difabel yang justru berbeda makna dengan disabilitas. Untuk itu, marilah kita melihat lebih jauh dan mendalami tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini, sebagaimana tertulis di kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, dan ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih. Nats ini mengisahkan Daud ketika sudah menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana Raja Saul sangat dengki kepada Daud dan selalu berusaha menyingkirkan Daud dengan berbagai cara, termasuk dengan mengirimkannya sebagai kepala pasukan di garis terdepan dengan harapan akan tewas dibunuh oleh pasukan musuh. Akan tetapi, justru dari satu perang ke perang yang berikutnya,
Daud memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang dan dia semakin termasyhur. Semua keberhasilan itu dia raih karena Allah menyertainya. Di masa yang penuh pergumulan itu, Daud merasakan persaudaraan yang penuh kesetiaan dengan Yonatan, anak Raja Saul. Daud mengimani bahwa Yonatan dipakai oleh Allah untuk melindunginya dari rencana pembunuhan Raja Saul. Dan di dalam hubungan yang saling mengasihi itu, demi Allah Tuhan Israel, mereka berjanji akan saling melindungi sampai ke keturunan mereka selanjutnya. Kisah di atas itulah yang menjadi titik pusat dari Nats, ketika Raja Daud mencari keturunan Raja Saul yang masih hidup sebagai pemenuhan janjinya kepada Yonatan pada masa yang lalu. Ternyata masih ada satu orang anak Yonatan yang masih hidup, seorang laki-laki dengan disabilitas fisik, yaitu kakinya pincang. Dia bernama Mephiboset. Raja Daud kemudian memberikan hak kepada Mephiboset sebagai pewaris harta Raja Saul dan memulihkan martabatnya dengan cara mempersilahkan Mephiboset untuk makan sehidangan dengannya sebagai anak raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kisah dalam perikop ini adalah perpaduan sukacita antara seorang penyandang disabilitas dengan seorang yang memiliki abilitas yang sangat besar. Penyandang disabilitas itu adalah Mephiboset, anak Yonatan, cucu Raja Saul, yang terbatas secara fisik. Dia merasakan sukacita yang luar biasa, dipulihkan dari disabilitas yang membelenggu dirinya karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan jati dirinya kembali setelah lama hidup terbuang, terasing dari orang-orang yang mengalami kehidupan yang normal. Yang kedua, mengalami perubahan dari citra diri yang negatif menjadi positif akibat uluran tangan Raja Daud. Yang ketiga, memperoleh pengharapan yang baru, semangat hidup yang baru karena penerimaan dan penghargaan dari Raja Daud. Dan yang keempat, bebas dari rasa takut, menyambut rasa aman yang sudah sangat lama dia rindukan. Selanjutnya, Raja Daud, pemilik abilitas yang sangat besar itu, juga merasakan sukacita yang luar biasa karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Raja Daud mampu mengalahkan musuh yang paling hebat dan kuat dari segala musuh yang ada di dunia. Dia sudah membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh-musuhnya di medan perang dengan gemilang. Akan tetapi semua itu tidaklah berarti dibandingkan dengan ketika dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan nafsu dendam, mengalahkan dengki dan nafsu amarah, mengingat pengalaman masa lalunya yang begitu menderita akibat kejahatan Raja Saul. Justru Raja Daud memperoleh hidup yang berkemenangan dengan mendemonstrasikan kasih kepada Mephiboset, keturunan Raja Saul. Yang kedua, Raja Daud membuktikan dan merealisasikan janjinya kepada Yonatan dengan mengasihi Mephiboset. Dan yang ketiga, Raja Daud bersukacita karena diberi kesempatan oleh Allah menjadi saluran berkat bagi keturunan Raja Saul. Melalui nats ini, Allah membungkus si penyandang disabilitas dengan si pemilik abilitas yang besar di dalam kasih-Nya. Melalui Raja Daud, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Mephiboset. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana gereja dan kita sebagai anggota persekutuan merespon seruan Tuhan untuk peduli kepada penyandang disabilitas ini? Marilah kita renungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, janganlah kita mengabaikan mereka. Penyandang disabilitas fisik sering merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, dan dalam banyak hal mengalami diskriminasi, termasuk di lingkungan kehidupan gereja. Penyandang disabilitas intelektual, mental, dan sensoris mungkin kurang atau tidak menyadari bahwa mereka diabaikan dan dikucilkan. Tetapi ingat, kita yang normal sadar bahwa kita telah mengabaikan mereka. Maka marilah kita menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang kesepian, orang-orang yang terputus hubungannya dengan siapapun dan dengan apapun. Mereka frustrasi seperti pemazmur, sebagaimana tertulis di Mazmur pasal 88 ayat yang ke-19. Telah kau jauhkan padaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, gereja dan kita sebagai anggota persekutuan
harus membaharui perspektif kita berkaitan dengan penyandang disabilitas intelektual, mental, dan sensoris. Memang penyandang disabilitas ini tidak sanggup mengenal dunia sekitarnya dengan baik, bahkan juga tidak sanggup mengenal dirinya, apalagi memahami dirinya sendiri. Tetapi jangan lupa, dia ada bersama kita orang yang normal, yang sanggup memahami dan mengingat mereka. Mereka adalah orang disabilitas dari perspektif neurologi, tetapi dalam perspektif teologi, mereka adalah orang yang diingat Allah dan diingat oleh orang lain. Maka Allah lah yang mengundang mereka untuk hadir di dalam perjamuan kudus, di dalam sidi, dan di dalam pembaptisan. Karena Allah tetap mengingat mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah ini, marilah kita untuk kembali mengingat inti pengajaran Yesus sebagaimana tertulis di epistel, yaitu Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Tuhan tahu bahwa semua kita adalah orang-orang disabilitas secara rohani. Kita adalah budak-budak dosa yang dipulihkan menjadi anak melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Kita adalah penyandang disabilitas yang diundang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kemah, duduk bersama dengannya dalam pesta perjamuan yang diadakannya. Maka terpujilah Tuhan. Selamat memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tuhan mengasihi kita. Amin.